Kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Satu Petrus pasal yang ke-15. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kita baca ayat di atas ini, ayat ini, maka ayat ini dimaksudkan oleh Petrus, bahkan Petrus berbicara mengenai panggilan, seluruh panggilan bagi orang Kristen untuk mereka hidup dalam kekudusan. Petrus mengajarkan doktrin ini bahwa Tuhan itu yang penting bagi kita semua, yaitu harus orang percaya ingat bahwa Allah itu kudus. Nah, tema ini sebenarnya, tema tentang hidup dalam kekudusan ini, merupakan tema yang tidak pernah berubah dari perjanjian lama sampai sekarang perjanjian baru dan tetap berlaku bagi orang percaya sampai saat ini. Jadi kalau kita bicara mengenai kekudusan, kekudusan dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kados, K-A-D-O-S-H. Kados, ya, boleh Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kados, K-A-D-O-S-H. Itu artinya terpisah atau dipisahkan dari yang lain, atau dikatakan dipisahkan dari dunia. Jadi kita ketika ada, ya, kados begitu ya. Jadi ketika kita bicara kekudusan, maka kita tidak boleh kompromi dengan dunia. Kita ada di dalam dunia, tapi kita terpisah dari dunia. Kita tidak boleh mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia, cara hidup dunia. Kita nggak boleh ikuti. Ya, cara hidup dunia, Galatia pasal 5, buah daging itu nggak boleh kita ikuti. Terpisah di sini maksudnya adalah seseorang harus berpisah, harus meninggalkan, harus pergi, ya, harus melangkah ke arah yang berlawanan. Yang namanya, kalau arah ke sini kita berbuat dosa, maka kita harus melangkah berlawanan, meninggalkan arah ke sini, meninggalkan, misalnya Anda melangkah ke barat, maka itu barat bicara tentang dosa, maka Anda harus berjalan menuju ke timur. Kalau itu ke selatan menuju dosa, maka Anda harus melangkah ke utara. Jadi tidak boleh melangkah, berjalan bersama-sama dalam satu arah, tapi Anda harus berjalan berlawanan. Serta tidak ada relasi lagi, ya, atau berhenti berhubungan dengan hal yang jahat, atau berhenti berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang membuat kita berdosa. Nah, orang Kristen itu dipanggil untuk tidak lagi kompromi dengan dunia ini, serta terpisah dari yang lain, atau terpisah dari yang jahat. Nah, 1 Petrus 1, ayat 15 sampai ayat yang ke-16 ini memiliki setidaknya beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada saudara untuk menjadi bagian bagi hidup kita nanti. Ini penting, saudara. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah itu kudus. Yang pertama, Allah itu kudus. Tuhan yang kudus itu setidaknya menekankan dua hal utama. Yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita terus memperkenalkan, supaya Allah terus memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Tuhan yang kudus. Jadi hal yang pertama, ketika kita bicara tentang Allah yang kudus adalah Tuhan mau terus memperkenalkan dirinya kepada kita, kepada manusia, sebagai Allah yang kudus. Makanya tadi Alkitab berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang kedua, Tuhan yang kudus itu berarti bahwa ia tidak berkompromi dengan dosa. Jadi kalau pertama, Allah itu tetap kudus bagi semua orang. Yang kedua,
Tuhan yang kudus itu, kalau kita bilang Allah yang kudus, berarti bahwa dia tidak berkompromi dengan dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita berbuat dosa, kita harus datang dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dan Anda harus ingat bahwa Allah itu kudus. Dia tidak berkompromi dengan dosa. Contoh, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan langsung mengusir mereka dari Taman Eden. Karena dosa itu melanggar kekudusannya. Wow. Saya baca kitab Yesaya contohnya. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah, Yesaya pasal 6. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Allah, maka hal pertama yang diucapkan Yesaya adalah celakalah-ku, celakalah-ku. Ketika Yesaya berhadapan dengan Tuhan, ia menyadari siapa dirinya beralih seorang nabi. Tapi ketika berhadapan dengan kekudusannya Tuhan, dia tahu bahwa dia orang berdosa. Celakalah aku karena aku najis bibir. Ya, ternyata Yesaya ini suka mungkin saja ngomongnya sembarangan dan sebagainya. Dan hal yang pertama ketika dia berhadapan dengan kekudusan Allah, kekudusan daripada Tuhan adalah dia menyadari siapa dirinya. Contoh berikut adalah kita bisa lihat contoh Musa. Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam lidah api yang ada dalam semak belukar, semak di padang. Tuhan berkata kepada Musa bahwa tanggalkan kasutmu, sebab tempat yang kau injak ini adalah tempat yang kudus. Artinya Tuhan mau kita menghormati dia. Jadi kalau kita bicara tentang Allah itu adalah Allah yang kudus, yang akan memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Yang kedua, bahwa kalau dia bicara tentang, kalau Tuhan bilang bahwa dia adalah Allah yang kudus, maka dia tidak mau kompromi dengan dosa. Ketika dia berjumpa dengan Musa, maka Tuhan berkata bahwa lepaskan kasutmu, sebab tempat yang kau injak adalah tempat yang kudus. Dari beberapa contoh, dari Adam tadi, dari Yesaya tadi, kemudian dari Musa, kita belajar bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang kepada kita manusia namanya Yesus. Sehingga Tuhan mati di atas kayu salib. Dikatakan bahwa dia hidup kudus, tidak bercacat. Sehingga akhirnya dia mengorbankan dirinya kepada kita. Sehingga kita bisa kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Kita bisa kembali hidup dalam kekudusan. Nah, Tuhan yang kudus tidak dapat hidup bersama dengan orang yang tidak kudus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan yang kudus atau Allah yang kudus tidak dapat hidup bersama dengan orang yang tidak kudus. Pasti. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Begitu pula orang-orang yang mengotori kehidupannya dengan ketidakkudusan tidak dapat melihat Allah. Sebab Allah adalah kudus. Jadi kita mulai evaluasi diri kita. Sehingga mulai kita membawa hidup kita di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Supaya kita bisa melihat Allah. Bukan sebaliknya, kita hidup di dalam kecemaran, kita hidup dalam dosa, kita hidup di dalam kejahatan. Maka Alkitab katakan, kita tidak akan pernah melihat Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar. Karena Allah itu kudus, kita juga harus kudus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, karena Allah itu kudus, maka saya juga harus kudus. Amin. Sebagai gambaran begini, sebagai gambar. Ya, contoh ini, sebagai gambar, maksud saya sebagai gambar dan rupa Tuhan. Kita ini imago Dei, potretnya Tuhan. Sebagai gambar dan rupa Tuhan, maka manusia, maka Anda dan saya dituntut untuk hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin. Jadi hal yang bisa kita lihat dengan jelas, bahwa kita ini anak Allah, kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena kita ini gambaran Tuhan, adalah kita ini hidup kudus. Karena Tuhan tidak dapat berkompromi dengan ketidakkudusan kita. Jadi ketika kita hidup di dalam ketidakkudusan, Tuhan tidak dapat berkompromi dengan kita. Dan ini sebuah tuntutan, ya, karena saya pakai bahasa ini sebuah tuntutan. Supaya orang percaya seharusnya itu hidup kudus di hadapan Tuhan.
Jadi hidup kudus itu artinya, Bapak Ibu dan saya pernah kasih contoh kepada kita, misalnya Bapak Ibu punya mutiara yang bisa Bapak Ibu pakai gantung di leher atau pakai dijadikan satu dengan cincin emas di tangan Bapak Ibu. Bagaimana terjadinya mutiara? Mutiara terjadinya itu ketika mulut kerang terbuka di dalam air asin atau air tawar. Lalu masuklah kerikil di dalamnya. Ketika kerikil masuk ke dalam mulut kerang, maka mulut kerang itu tertutup. Maka terjadi reaksi kimiawi di dalam mulut kerang itu. Setelah beberapa bulan, kemudian mulut kerang itu dibuka, maka didapatilah mutiara yang cantik di sana. Pertanyaannya begini, apakah pasir atau batu kerikil kepingin jadi mutiara? Tidak. Bagaimana dia bisa jadi mutiara? Dia tinggal di dalam kerang. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup kudus? Apakah dengan perbuatan baik kita? Nggak bisa. Kita hanya bisa hidup kudus ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, suka berdoa, mendengar firman, kita jadi pelaku firman, kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita hidup kudus. Amin. Hanya dengan cara tetap hidup di dalam kekudusan, maka Tuhan akan membuat kita bisa mengerti tentang keberadaan dan kehadiran Tuhan. Jadi orang yang hidup tidak kudus itu tidak akan menyadari kehadiran Tuhan, tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan setiap saat, bahkan tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Alkitab katakan gini, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak akan pernah melihat Allah. Amin. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya hanya dengan cara tetap hidup di dalam kekudusan, Tuhan akan membuat kita bisa menghayati keberadaan dan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hidup kita yang kita jalani di dalam hidup dunia ini, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama kita dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Orang tanya kepada saya, Pastor, apa mungkin bagi orang percaya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan? Menurut Bapak Ibu mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak Bapak Ibu? Apakah mungkin bagi orang percaya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan? Jawabannya sangat amat mungkin. Bisa. Kita bisa melakukannya ketika Bapak Ibu tinggal dalam hadirat-Nya. Ketika Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita yang jauh daripada Tuhan, mari belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu nggak ada rugi apa-apa. Justru untungnya lebih banyak. Orang yang datang mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara dan saya tidak kehilangan apapun. Justru saudara dan saya akan mengalami banyak keberkatan, akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang belum bisa berdoa, belajar berdoa. Belum bisa baca Alkitab dengan rutin, belajar baca Alkitab dengan rutin. Belum bisa beribadah dengan rutin, belajar beribadah dengan rutin. Itu cara untuk kita hidup dalam kekudusan. Jadi kalau pertanyaan apa mungkin bagi orang percaya untuk hidup kudus di dalam Tuhan, jawabannya sangat amat mungkin. Dan jawaban ini terletak pada apa yang harus saudara dan saya lakukan. Amin. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka Anda dan saya akan melihat beberapa hal yang luar biasa. Jadi kalau hal yang pertama, ingat bahwa Allah itu kudus. Yang kedua, karena Allah itu kudus, Tuhan juga mau kita hidup kudus. Dan yang ketiga, kita bisa hidup kudus karena Dia itu kudus. Dan makna ketiga ini mengandung unsur penguatan bagi orang percaya. Jadi kalau saya bisa hidup kudus, karena memang Tuhan itu kudus. Kalau saya ini ranting, tertancap pada pokok yang kudus, maka saya kudus. Saya akan menerima semua sari, semua kebaikan, kekuatan, semua yang kudus daripada Tuhan. Dan ketika kita percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu juga kita telah ada di dalam kekudusan. Visi gereja lokal ini kan have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam hidup kita. Jadi saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Alkitab berkata begini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi ketika kita believe Jesus, percaya kepada Tuhan, maka Alkitab katakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus Tuhan, maka ada meterai Allah, itu adalah meterai kekudusan. Dan kita dikuduskan karena Kristus telah menebus kita. Wow. Jadi kekudusan itu tidak bisa pakai cara kita masuk ke hutan 3 bulan, terus bertapa, maka Anda dan saya percaya Anda bisa pingsan kalau Anda nggak tahan. Saudara ya. Mungkin Anda keluar rambutnya putih, kumisnya putih, janggutnya putih, pakai baju putih, sepatu putih, celana putih, wajahnya putih, ya mungkin saja Anda kekurangan darah. Jadi pucat, saudara ya. Ya, tidak, kekudusan itu nggak bisa pakai cara-cara lahir ya. Kekudusan itu kita tinggal di dalam cara-caranya Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita dikuduskan karena Kristus yang telah menebus kita. Dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, orang percaya akan senantiasa menuntun dan membimbing kita dalam kebenaran. Untuk hidup kudus semakin serupa dengannya. Jadi kekudusan tidak terjadi dalam satu hari. Kekudusan adalah keputusan setiap hari. Di mana kita menghidupi itu. Di mana kita sadar bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Yang menariknya begini. Di dalam bahasa Yunani kata kudus itu, ya kalau bahasa Ibrani tadi dipakai kata kados. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios. H-A-G-I-O-S. Hagios. Hagios itu mengandung arti yang berkorelasi dengan anugerah Tuhan semata-mata. Jadi kalau saudara dan saya, hari ini kita hidup, ini anugerah Tuhan semata-mata. Kalau hari ini kita bisa menyembah Tuhan, ini anugerah Tuhan semata-mata. Kalau tadi kados itu artinya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari cara hidup yang jahat, dipisahkan dari dosa. Kalau hagios itu berkata bahwa ini anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kita bisa hidup kudus, bisa hidup menyenangkan Tuhan, itu berarti bahwa kita hanya bisa hidup kudus hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya gagahnya kita. Bukan. Kita nggak bisa kejar kekudusan dengan cara kita. Karena hanya Tuhan yang memungkinkan kita hidup kudus. Dan hal ini kalau kita lihat, ya, hal ini kalau kita lihat dipertegas kembali bahwa dalam ayat yang ke-15, Dia yang kudus telah memanggil kamu. Dia yang kudus telah memanggil kamu. Wow. Dalam 1 Petrus pertama tadi ayat yang ke-15. Ini ada satu panggilan, yaitu panggilan, ya. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidup. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ada sebuah calling, saudara ya, sebuah panggilan. Panggilan ini namanya panggilan kekudusan. Dia yang kudus telah, bukan akan, tapi telah memanggil kamu. Jadi memiliki makna bahwa kita bisa menjadi kudus. Karena Tuhan yang kudus itu sendiri telah memanggil dan memastikan akan menguduskan kita. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya datang, ya, kita dalam dosa, datang mengaku dosa, hidup dalam kebenaran, maka ini merupakan sebuah panggilan Tuhan. Kalau hari ini saya masih bisa bernafas, maka itu kesempatan untuk kita menyadari bahwa panggilan hidup kita adalah hidup di dalam kekudusan. Panggilan hidup kita adalah melakukan firman Allah, tinggal dalam firman Allah, dan Tuhan menguduskan kita untuk kita dipakai menjadi umat kesayangan kepunyaannya. Dan ketika Tuhan menguduskan manusia, berarti Tuhan memilih manusia menjadi miliknya. Makanya kata umat itu kan dari bahasa Yunani.
1 Petrus 1 ayat yang ke-19 kalau nggak salah ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 atau ayat 19, tapi kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Kata umat di situ itu periosios, yang artinya milik kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tuh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kita ini bangsa yang kudus. Tulis di kolom komentar. Saya ini ada dalam komunitas bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kata umat di situ. Makanya kalau kita dengar hamba Tuhan berkata umat Allah, maka periosios, yang artinya harta kepunyaan, milik satu-satunya, kepunyaan Allah sendiri. Di mana manusia itu dikhususkan dan dipisahkan hanya untuk Tuhan. Jadi kita ini nggak boleh hidup sembarangan, nggak boleh pakai hidup kita sembarangan, nggak boleh pakai tangan, mata, mulut kita sembarangan, nggak boleh simpan sesuatu di hati kita sembarangan, karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi miliknya, dikhususkan dan dipisahkan khusus untuk Tuhan. Haleluya. Jadi orang kudus itu adalah orang yang dikhususkan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi hidup dari dunia ini. Hidup dari dunia ini adalah, kalau kita lihat Galatia pasal 5 ayat 19, bahwa Alkitab berkata, buah kedagingan, iri hati, kedengkian, amarah, pesta pora, ya, percabulan, perjinahan, hawa nafsu, itu tidak boleh kita hidupi lagi. Artinya kita dipisahkan dari dunia. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2, kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tapi kita dipanggil untuk kita berubah. Ya. Tidak boleh serupa dengan dunia, tapi kita dipanggil untuk diubahkan. Ya. Untuk berubah, tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi konform. Serupa itu konform, berubah itu transform. Nah, misalnya air dalam aqua saya ini menjadi air dalam aqua ini serupa dengan botol aqua ini. Ya, nggak kelihatan dengan jelas ya. Tapi air di dalam botol aqua ini serupa dengan botol aqua. Kita ada dalam dunia, tapi kita tidak boleh serupa dengan dunia. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Tuhan yang adalah kudus. Sehingga Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, kita harus hidup kudus dan tidak serupa dengan dunia, tapi berubah. Kata berubah dipakai kata transform. Bagaimana? Membuka mulut botol ini, kemudian memindahkannya ke wadah yang lain, menjadi serupa dengan Tuhan. Orang kudus adalah orang yang dikhususkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Jadi kalau kita masih marah, sakit hati dengan seseorang, masih mencari nama, maunya nama kita yang ditampilkan, kalau orang lain yang ditampilkan, kita marah, kita iri. Kalau kelompok kita tidak ditampilkan, kita masih sama dengan dunia. Kita belum menjadi orang yang dikhususkan bagi Tuhan, yang tidak cari nama. Karena kita tahu bahwa nama kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia mencatat nama kita dalam tangannya, dan dia tetap ingat kita selamanya. Yohanes 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-19 berkata begitu. Yohanes 17 ayat 14 sampai ayat 19. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Ayat 15 sekarang.
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ketika Bapak Ibu hidup kudus, maka kita ini bukan dari dunia. Kata Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus mengambil kita dari dunia dan mengkhususkan kita untuk Dia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara boleh ada dalam dunia, tapi sebenarnya Anda tidak berasal dari dunia. Kapan itu kita bisa ucapkan ini? Ketika kita hidup kudus. Ketika Anda hidup kudus, maka Anda tidak berasal dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran? Hidup kudus, tinggal di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 19 kita baca dari Yohanes 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Wow. Saya baca sebuah buku yang ditulis oleh Ann Arbor, yang menulis tentang Rediscovering Holiness. Itu judul bukunya ya, Rediscovering Holiness. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dia berkata begini, kekudusan itu merupakan objek dari penciptaan baru kita. Jadi kita bisa melihat bahwa seseorang itu manusia baru dalam Tuhan itu ketika lihat dia hidupnya kudus. Kalau dulunya hidupnya suka mabuk-mabukan, maka dia tidak mabuk-mabukan lagi. Kalau dulunya suka berkelahi, suka maki orang, suka simpan kepahitan, dia tidak melakukan lagi. Kalau dulunya hidupnya dalam percabulan, perzinahan, dia sudah tidak melakukan lagi. Kalau dia hidupnya dulu berdosa, maka sekarang lakukan kejahatan, suka berkelahi, suka mengambil bagian yang bukan miliknya, suka mencuri, nepotisme, korupsi. Maka ketika dia lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka dia jadi ciptaan yang baru. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, kalau nggak salah itu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang ini apa? Kehidupan yang baru, kehidupan dalam Tuhan, ya, kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Nah, saya percaya bahwa kita dilahirkan kembali supaya kita dapat bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi ini harus menjadi pengejaran kita seumur hidup, Bapak Ibu. Kita harus mengejar ini seumur hidup, karena kekudusan itu adalah tanda, sesuatu tanda yang nyata dari iman atau realitas iman kita. Itu menjadi tanda pertobatan seseorang. Jadi kalau seseorang bilang dia bertobat, maka hidupnya dalam kekudusan. Serta penerimaan. Ketika kita hidup dalam kekudusan, maka kita akan mudah untuk menerima tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini ada problem, ada pergumulan, ada masalah, maka Bapak Ibu dan saya jangan berhenti di situ, karena itu perjalanan. Karena ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak melewati jalan tol, tapi kita melewati jalan-jalan sempit. Ingat Alkitab katakan jalan besar membawa kita kepada maut, tapi jalan sempit membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Kita akan melewati begitu banyak tantangan, gunung, lembah, jalan-jalan sempit, batu-batu karang yang tajam. Tapi sadar, ingat, jangan pernah lupa ini, bahwa dia Immanuel, dia bersama-sama dengan kita. Kita mengalami sebuah periodik perjalanan, tapi ingat, Tuhan yang kudus menyertai orang-orang kudusnya. Jadi arti kekudusan itu merupakan sebuah substansi kebahagiaan sejati. Jadi kalau kita mau kebahagiaan sejati, hiduplah kudus. Kalau kita mau inti dari kebahagiaan, ya sudah, hidup dalam kekudusan. Dan orang yang mengejar kebahagiaan, misalnya dia mengejar kebahagiaan palsu, orang mengejar, apa nggak boleh punya uang, apa nggak boleh punya rumah yang bagus, apa nggak boleh punya mobil yang bagus, apa nggak boleh punya baju yang bagus, sangat amat boleh sekali, kalau kita mampu untuk membelinya.
Tapi kalau mengejar kebahagiaan palsu, sesuatu yang melebihi Tuhan, kita akan kehilangan kekudusan. Mengejar kebesaran namanya, mengejar supaya saya terkenal, orang lain harus di bawah saya terus. Ya, saya harus jadi lebih hebat dari orang lain. Saya harus lebih, itu namanya sesuatu yang palsu. Kalau kita mendapatkan kebesaran nama, pasti bangganya mungkin 1 tahun. Setelah itu, biasa lagi kalau kita ada dalam sebuah kedudukan. Kalau kita punya uang, misalnya banyak, kita mungkin senang beberapa bulan. Setelah itu biasa lagi. Bahkan bisa membuat seseorang itu, ya, akan sumpah, saudara. Akan hidup dalam ketakutan. Ya, karena orang yang mengejar kebahagiaan palsu akan kehilangan kekudusan. Dan orang yang mengejar kekudusan, sebaliknya, akan memperoleh kebahagiaan sejati dalam Kristus tanpa memintanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat jawaban-jawaban Tuhan yang hebat terjadi dalam hidup saudara dan saya, sekalipun ketika kita berdoa, Tuhan akan menjawab kita dengan 3 jawaban, ya, tidak, dan tunggu. Tapi saya percaya bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan sejati sekalipun Tuhan bilang tidak atau tunggu. Kita akan merasakan damai di hati. Kita tidak mudah kecewa. Kita tidak mudah putus asa dan mundur menjauh dari Tuhan. Tapi kita akan merasakan damai. Dan itu akan membuat kekuatan yang baru ada dalam kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi tantangan. Menghadapi persoalan yang kita alami. Nah, oleh karena itu, saudara, sebagai orang yang sudah lahir baru, kita harus menyadari dengan sungguh bahwa kekudusan hidup adalah panggilan, adalah kewajiban, atau cara hidup orang percaya yang tidak dapat ditukar. Jadi hidup kudus itu tidak dapat ditukar, diganti. Tidak dapat juga dibayar karena tidak dijual di mall, tidak dapat dijual di toko, saudara. Ya. Tidak dapat dibayar dengan uang, tidak dapat dibayar dengan apapun. Karena ini akan mendatangkan yang namanya kebahagiaan sejati. Makanya kita dipanggil untuk mengejar kekudusan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Dan ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka akhirnya hidup kudus itu adalah hidup yang memiliki hati dan pikiran Kristus. Makanya orang yang selalu pikir firman, simpan firman dalam hatinya, rindu akan hadirat Tuhan. Artinya kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita tidak saja di dalam dunia ini dan juga tidak berdiri sendiri. Ya. Tetapi hidup kita ini dalam dunia ini sangat tergantung pada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, saya mampu sendiri, hati-hati. Saya bisa sendiri, hati-hati. Tapi kalau Bapak Ibu berkata, semua yang saya punya ini karena Tuhan. Semua yang saya miliki karena Tuhan. Semua yang orang puji dari saya karena Tuhan. Maka Bapak Ibu sebenarnya mempraktekkan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya, beriman, yang bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi sebenarnya ketika kita hidup dalam kekudusan, kita tidak sendirian dalam menjalani hidup ini. Orang yang hidup dalam kekudusan, dia akan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang perkasa, yang tidak kelihatan, akan terus menopang, akan terus memampukan, akan terus menjaga langkah kita. Untuk kita dalam pergumulan, kita akan menerima kembali apa yang hilang. Kita menerima kembali pengharapan yang berhenti di tengah jalan. Janji di tengah jalan yang dicuri oleh setan. Apa yang kekuatan di mana setan curi akan dikembalikan kembali. Tuhan akan menopang. Tuhan akan memampukan kita ketika kita hidup di dalam kekudusan. Jadi yang pertama, ingat bahwa Allah kita itu kudus. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya jangan pernah lupa bahwa yang kedua adalah karena Tuhan itu kudus, kita juga harus kudus. Dan yang ketiga, kita bisa kudus karena Dia kudus. Amin. Ketika kita mengerti 3 hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang akan melihat seluruh perjalanan hidup kita akan ditopang oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Sehingga kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dan hamba berdoa, biarlah kami mau tetap dalam kebenaran-Mu. Tinggal dalam kebenaran. Kami mau hidup kudus, Tuhan.
Kau mau hidup dalam kekudusan-Mu, menjaga pikiran, perasaan, kehendak, dan hati kami, tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau menguduskan kami, seperti kerikil yang masuk ke dalam mulut kerang, dan kemudian diproses di dalamnya. Demikian juga, hidup di dunia ini ada masalah, ada persoalan. Tapi kami sadar Tuhan mendampingi kami. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menopang kami. Engkau menjaga kami. Sehingga hari ini kalau kami ada, semua karena Tuhan. Hari ini kalau kami ada, semua karena tuntunan dan penyertaan. Kami berdoa anugerah dan kebaikan Tuhan turun bagi kami. Menjaga langkah-langkah kami. Untuk kami menikmati semua yang terbaik dari janji-janji. Bapa, berikan kekuatan kepada mereka yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang punya pergumulan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Engkaulah kekuatan bagi mereka, Engkau akan menopang mereka dan memberikan kepada mereka kebahagiaan sejati. Mereka yang punya pergumulan dalam anak-anak mereka, suami yang punya pergumulan, istri yang punya pergumulan dalam bisnis, pergumulan di dalam kesehatan mereka. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang akan menolong dan menjaga mereka, memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, dan anugerah-Mu cukup. Roh Kudus datang dan Engkau perbaharui mereka. Hamba berdoa di pagi ini juga bagi bangsa kami ini, yang sedang ada di dalam tahun-tahun politik ini, sehingga bangsa kami, mulai dari pemerintah, dari presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan, mereka memutuskan keputusan-keputusan yang terbaik. Seluruh masyarakatnya hidup dalam damai dan sukacita. Tidak ada perpecahan di tengah-tengah tahun politik ini dalam memilih presiden dan wakil presiden. Kami percaya Tuhan telah menentukan pemimpin yang terbaik di bangsa ini 2024 nanti untuk memimpin kami, sehingga pemimpin ini adalah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang akan memberkati bangsa-bangsa dan nama Tuhan dipermuliakan, memberkati kota-kota di mana kami tinggal, memberkati negara-negara di mana kami ada, sehingga setiap kota di mana kami tinggal, setiap negara di mana kami tinggal, diberkati dengan kehadiran kami, karena Tuhan ada di sana. Kami berdoa anugerah dan kebaikan Tuhan turun melimpah dalam hidup kami, untuk menyatakan perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara luar biasa. Materaikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini, haleluya. Amin, amin. Satukan hati malam hari ini, membawa pujian bagi Tuhan, sebab Dia layak. Come on. Katakan sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.